Acara talk show Main Talks Binus kali ini terselenggara berkat dukungan penuh dari Platinum Keramik. Give some love untuk Platinum. Kepada orang-orang awam, kepada Civitas Academy, kepada para profesional, triggernya, bangunan kodam, bangunan pemerintah direnovasi. Ruins yang ada itu diperkuat saja. Lah ya itu saya nggak tahu, tapi kan intinya titik temunya dicari lah. mereka memang cirinya Gen Z itu komunal, kolaboratif. Dengan era digital ini kita langsung bisa mengiklankan ke seluruh Indonesia. Overthinkingnya, aduh gimana ya kalau nanti desain saya jelek, gimana kalau ada orang yang jadi haters kita. Sebuah desain itu bukan bagus atau jelek, tapi yang ada itu benar. Lalu untuk fabric, kita juga ada penggunaan fabric yang sustainable. Kalau di kota tua Jakarta dekat laut, lebih parah lagi. Lama-kelamaan memang AI ini bisa lebih cerdas. Saya jadi lebih mager, banyak hal yang disediakan di AI. Pasti ada ukurannya gitu. Karena kan nggak semua tuh harus kita kuasai. Harus mengalami tapi harus belajar. Belajar, betul. Prepare aja. Dari 18 jam yang kita punya, karena 6 jam kita tidur, kita bisa jadi punya komposisi yang kita prioritaskan untuk si excitement itu. Bersama Main Talks, kita akan menyisir ruang visual dan ruang dengar Anda. Oke, kita mau bicara tentang hotel. Please welcome on stage, Pak Keng. Staycation, healing gitu kan. Ini sebetulnya pembicaraan kita pada siang hari ini nih, ngomong hotel, Pak Keng ini tadi adalah salah satu ekspertis seorang arsitek di Jawa Barat yang memang dia spesialis di hotel. Nah teman-teman, saya mau mulai dari main course. Kalau kita dapat kesempatan untuk membuat sebuah project, yang akhirnya project itu bisa dimanfaatkan oleh orang, pengunjung, bisa diterima oleh investor. Investor tuh klien kita gitu ya. Yang akhirnya nanti si hotel tersebut berlangsung bertahun-tahun, ada orang bisa liburan di sana. Nah, Bro Keng, karena tadi embel-embelnya Dikau ini udah masuknya ke arsitek yang banyak pengalaman mengenai hotel. Boleh di-share ya ke kita ya, sebagai prolog acara nih, sebagai prolog acara. Oke, kita mulai. Ini saya mau ngasih pemahaman dulu ya, bahwa suatu desain kita sepaham dulu bahwa pemahaman dan tafsiran perancangan hotel versi saya ya. Jadi setiap arsitek, setiap desainer pasti punya tafsiran dan pemahaman yang berbeda. Semua desain adalah baik, semua desain adalah bagus. Tergantung siapa yang lihat tapi. Nah, jadi kita setiap desainer punya pasar masing-masing, punya pengamat masing-masing, punya pengagum masing-masing. Jadi jangan takut ketika kita menarik garis, tarik aja. Jadi ini karena saya mau larinya sedikit ada bisnisnya. Jadi nggak murni desain ya, ada bisnisnya. Jadi merancang hotel. Ketika merancang hotel apa aja sih yang kita harus perlu? Baik itu interior maupun bangunannya. Yang pertama adalah lokasi. Nomor 2 peraturan, nomor 3 target konsumennya, nomor 4 target biaya, nomor 5 kebutuhan ruang, nomor 6 pengelolaan, 7 tema desain, nilai jual atau daya tarik, 8 perancangan, terakhir 9 adalah nilai optimal yang kita harapkan. Jadi dari semua yang saya omongin tuh desain nomor 7 ya saya taruh. Nomor 8 adalah dari pemikiran desain, gambar kerja lah perancangan. Jadi itu di belakang tuh. Di depan tuh yang paling penting lokasinya dulu, peraturannya dulu, target konsumennya. Jadi desain itu bukan nomor 1. Jadi ketika kita merancang sesuatu apapun juga, baik itu interior ataupun arsitektur, bagi saya itu adalah nomor 7 atau nomor 8, bukan di dahulu nomor 1. Nah nomor 9 itu adalah gabungan dari 8, kita akan menemukan di nomor 9 nilai optimalnya. Oke lanjut, lokasi. Kalau kita bikin rancangan, suatu rancangan interior atau arsitektur, lokasinya di mana? Di kota metropolitan, atau di kota besar, atau kota kecil. Masing-masing itu ada. Nggak mungkin kita ngedesain untuk di skala kota besar, di kota kecil. Berarti targetnya nggak sampai tuh nanti target biayanya. Nggak ketemu, nggak bisa break even point.
Kenapa? Karena nanti nggak optimumnya nggak dapet. Nah itu bedanya. Ketika desain kita harus tahu di mana. Ngedesain di Bandung sama ngedesain di Jakarta pasti berbeda. Desain kamu pun sebagus apapun desain kamu, tetap harus kamu perhatikan materialnya nih. Bisa balik modal nggak gitu? Nah, desainnya melengkungnya seperti apa? Karena desain makin melengkung kan makin biaya. Nah juga ini sama material digunakannya. Ketika di pantai, ketika di pegunungan, ketika di rest area, masing-masing nih ada nih yang harus diperhatikan. Target konsumen. Nah ini target konsumen juga kita juga sama, kita mesti pikirin untuk keluarga siapa, untuk kalangan mana. Ketika kita mendesain nggak bisa asal ini desain bisa mengakomodir semua kalangan, enggak. Konsumen yang di sini sama konsumen yang di belakang, ya di food court sana kan beda ya. Target biaya. Nah ini biaya juga waktu ngedesain kita harusnya sebaiknya tahu biayanya berapa untuk bisnis ini. Dikasih biaya berapa banyak untuk ngedesain. Jadi walaupun kalian masih belajar, mulai menerapkan ke diri sendiri, oh ini saya budgetkan sekian gitu. Karena itu penting. Jadi dari kebutuhan hotel tuh ada 5 ruang yang kita harus perhatikan ya. Ada yang sifatnya ruang pribadi, itu kamar yang disewakan. Ruang penghubung koridor, ruang penerima, ruang fasilitas tamu, dan ruang pendukung. Lanjut, nah ini yang kebutuhan kamar. Ini pun kayak kamar juga masing-masing bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5 itu menentukan. Kita ada di mana nih posisinya, di kota apa, di daerah pegunungan atau apa. Ini mempengaruhi juga. Kita memberi suggest kepada klien kita, ini harusnya ini, kita harus punya itu. Jangan kita dikasih tugas, ya aja gambar. Nanti begitu sampai titik tertentu di perhitungan RAB, wah ini nggak visible nih. Yang salah siapa? Dari awal, karena kita nggak bisa menempatkan diri, mendesain asal ikut aja, tapi nggak pernah tahu apa-apanya. Akhirnya ketika pada titik tertentu, akhirnya kita ngulang lagi ngegambar, kan buang waktu ya. Nah ini penghubung juga sama, koridor, yang namanya koridor juga sekarang seperti ini. Nah ini ruang penerima lobby. Ini saya cerita sedikit agak lama di sini ya. Ruang lobi penerima ini zaman nanti dan zaman lalu itu berbeda. Zaman lalu itu hotel harus punya lobi, harus punya resepsionis, ruangannya harus A, B, C. Tapi 10 tahun ke depan dan sudah terjadi 10 tahun ke belakang bahwa di Genting, ya, di daerah Asia modern itu udah nggak ada resepsionis. Ya, kalian ini pasti akan mengalami hal yang sama. Ya, semua kan mulai dari cari kamar di mana? Di handphone ya. Cari kamar di handphone, check in di handphone, bayar di handphone. Ngambil kunci sekarang bisa di handphone. Kalau kalian Airbnb di handphone kan. Udah nggak ada lagi nih resepsionis. Apakah masih pernah resepsionis? Mungkin 5 tahun lagi udah nggak ada. Nah ketika kalian jadi perencana, apakah perlu bikin ruangan resepsionis? Jawabannya nggak usah. Kalau kita masih bikin ruang resepsionis berarti kita desainnya ketinggalan zaman ya. Kalian juga harus belajar bahwa teknologi ini akan mempengaruhi desain. Ya, desain 10 tahun ke depan kalian harus sudah sadar dari sekarang apa yang akan terjadi. Jadi ketika kalian sudah mulai ngerti, tolong didalami terus agar kalian bisa ngomong sama pemberi tugas cerita-cerita tentang apa yang akan terjadi. Jadi desain kalian itu update. 10 tahun ke depan adalah komunikasi yang mahal. Hari ini kita bisa bilang ketemu sama saya di sini kayak yang biasa aja. Tapi nanti 10 depan barang mahal. Makanan nanti ketemunya sekarang kan benar-benar GoFood aja, GoFood ya. Nanti enggak, kalian ingin ketemu berkomunikasi dengan chefnya. Makan dengan chef yang ketemu depan-depanan itu harganya bisa 100 kali lebih mahal daripada GoFood. Dan itu akan menjadi suatu hal-hal yang baru yang akan dialami oleh kalian nanti. Ya ini kebutuhan fasilitas seperti ini akan banyak diperlukan setelah tahun-tahun ke depan ya. Ini kebutuhan fasilitas umum nih. Bahwa yang akan datang itu ke ruang-ruang seperti ini akan sangat dibutuhkan. Karena kalian akan boring nantinya, akan membutuhkan ruang seperti ini. Nah ini kebutuhan fasilitas meeting, ballroom, ini akan menjadi suatu hal yang menarik. Dia akan datang yang perlu didesain yang bagus agar nggak monoton lagi. Ini masih kuno nih, buat sekarang kelihatan bagus, buat nanti kuno ini. Ya ini fasilitas yang ada di hotel yang akan menjadi daya tarik untuk orang berangkat. Gini-ginian harus dipahami. Lanjut. Nah ini fasilitas tamu, ada business center ini juga akan sama. Di kampus ini juga saya lihatin udah mulai
lebih modern daripada kampus yang dulu ya. Lanjut. Ini yang tidak akan tergantikan oleh robot. Ya ini mungkin robot masih belum bisa pasang spray. Nah ini fasilitas lainnya di kebutuhan hotel. Lanjut. Nah kita bicara sekarang ke pengelolaan bahwa di hotel itu ada pola-polanya. Hotel ada yang dikelola oleh individu. Ya dikelola oleh biasanya masih bisnis kecil baru satu hotel kalau individu. Terus kedua oleh manajemen perorangan. Manajemen perorangan itu seperti apa? Manajemen perorangan itu seperti hotel yang ada pemiliknya tapi ada GM-nya. Tapi kalau individu tuh biasanya yang bersangkutannya langsung menjadi manajernya. Tapi kalau udah manajemen perorangan tuh hotelnya ada tapi masih ada birokrasinya, ada GM-nya. Nah, kalau manajer operasi nasional itu seperti apa? Pandu Siregar punyanya Art Hotel. Nah ini manajemen nasional nih. Ini adalah operator individu. Hotel apa sih di Bandung? Di Bandung ini yang masih dikelola oleh individu, Bellevue dekat Rumah Mode. Itu masih dikelola oleh individu, yang punyanya masih ikutan. Hotel California di Jalan Wastu Kencana itu masih ikutan. Ada Hotel Famfida di Sumatera dan di Jogja ada Hotel Grand Cokro, ini masih individual. Oke lanjut. Nah ini yang di operator individual seperti Hotel Mulia itu dikelola oleh grup Mulia sendiri. Ada 3-4 hotel tuh. Padma Group itu juga ada 3-4 hotel dikelola oleh grup sendiri aja. Tentram Hotel itu punya Sido Muncul, itu juga ada 3 hotel dikelola oleh grup sendiri. Jadi dia belum membuka cabang untuk klien. Amarosa Group yang di Bandung Jalan Banda itu 5 hotel dikelola oleh grup sendiri juga. Dia nggak buka untuk hotel lain. Nah ini Art Hotel salah satunya hotel yang di sini ya, Yellow dikelola oleh Art Hotel. Santika punya Kompas Group, MGM Group adalah Horizon, dan Hotel Indonesia itu yang punya pemerintah. Oke lanjut. Nah ini hotel internasional, ada Accor, ada Ascott, Archipelago. Archipelago ini adalah hotel Indonesia yang internasional ya, dan ada Swiss Bell Hotel, itu grup internasional. Ini adalah pengelolaan dari hotel-hotel yang tadi saya cerita. Nah kita mulai ke desain. Bahwa hotel itu sekarang ini yang dijual bukan hanya brand aja, ada tema-tema yang perlu kita berikan, terutama interior ya. Ini kan menarik ya. Ada hotel seperti ini di dalam gua dan ini sangat viral hotel ini. Nah ini juga sama kan tema-tema hotel kuat ini Iglo. Tapi di Bandung juga, kalau kasar di Ciwidey juga ada. Walaupun bukan kayak gini tapi modelnya seperti Iglo udah ada ya. Itu juga kuat. Lanjut. Nah ini bentuk-bentuk hotel dari kontainer. Di Bandung juga ada beberapa hotel bentuknya seperti kontainer. Ini juga punya daya tarik. Semua orang ingin mencoba. Jadi desain itu dari tadi kita lihat kan macam-macam tuh. Membuat orang ingin mencoba. Jadi desainer yang sekarang ini adalah bagaimana orang ingin mencoba. Itu nilai tambahnya. Nah ini juga ada hotel ini yang kalau nggak salah di Purwakarta ada juga nih. Atau di Cipatat ya ada hotel seperti ini. Nah ini yang saya mau cerita di perancangan. Bahwa waktu lalu hotel tuh resepsionis seperti ini. Pernah ada yang pernah ngalamin nggak hotel seperti ini? Ada lubang-lubang kunci gitu, terus kuncinya pakai kunci biasa, pakai gantungannya gede, ditaruh di sana. Nah itu jumlah kamar ya berapa itu ada tuh di belakangnya tuh. Itu tahun 60-an, 70-an tuh hotel seperti itu zaman itu tuh. Nah perkembangannya kita bisa lihat adalah, nah ini yang saya cerita, kuncinya udah berubah ya. Udah nggak ada lagi tuh. Gantungan kunci kayak gitu udah nggak ada, udah ganti seperti ini sekarang. Nah itu yang mesti kalian nanti akomodir pada desain, bahwa desain ini udah sampai sini. Apakah perlu resepsionis? Jawabannya udah nggak perlu lagi. Nah ini lobby ya, kesannya sekarang ini perkembangan hotel lobby ini lebih cenderung untuk komplain. Bukan ngambil kunci untuk komplain, kamarnya kotor, terus perlu bantuan untuk transportasi atau, nah inilah fungsinya nanti lobby. Hotel masa depan yang akan terjadi bahwa sudah seperti ATM. Nah, kita bisa lihat di perbankan udah seperti ini, naik bus udah seperti ini ya. Nah ini servisnya juga udah boleh berkembang, robot nih tahun depan. Jadi restoran udah akan seperti ini. Nah ini masalah penempatan kursi dan penempatan station untuk robotnya juga harus dipikirkan. Zaman dulu nggak ada tuh mikirin naruh robotnya di mana.
Desain kalian restoran harus sudah kepikir nih. Ngecasnya di mana, naruh robotnya di mana, berhenti di mana harus kepikir nih. Nah ini dari perancangan hotel tadi kita udah mulai semua sudah di genggaman tangan. Semua sudah IT. Nggak ada lagi yang manual-manual. Jadi sebagai desainer dituntut untuk mengikuti perkembangan itu. Hotel masa depan. Bentuknya udah kayak gini nih sekarang anak-anak muda. Ya udah kayak kapsul hotel nih. Waktunya udah sekarang kayak itu sleep box itu di bandara itu 3 jam bayarnya. Cuma buat tidur sebentar udah aja. Itu udah mulai nih terjadi bisnis seperti ini. Dan kita sebagai desainer juga harus mengadaptasi bahwa ini akan terjadi dan kita harus siap. Desain-desain kita harus mengakomodir ini. Tadi kan dibilang ini ya, biaya itu penting untuk hotel gitu. Nah buat kita mahasiswa biar apa ya, bisa balance antara harga dengan desain kita itu ada nggak sih kayak sarannya? Soalnya kan kadang-kadang kita ketemu material yang menurut kita bagus, pas cek harga ternyata mahalnya minta ampun gitu. Nah itu ada nggak sih kayak saran biar kita pas desain enggak terbebani mikirin harga, tapi juga masih ada apa ya? Tapi juga enggak terlalu mahal desainnya gitu sih Pak. Tadi kan saya jelasin ya, mahal atau murah tergantung lokasinya ya. Ketika kamu bikin di Jakarta nggak ada yang mahal. Jadi kamu mesti berkarya di Jakarta. Tapi ketika kamu tidak beruntung, kamu harus berkarya di kota kecil, itu problemnya. Tapi taste-nya orang kota kecil itu pun pasti ngikutin. Kalau kamu misalkan pakainya HPL gitu, itu HPL dari yang paling harga 100.000 per lembar sampai 3 juta tuh ada. Kamu pilih-pilih lah di situ, tapi produknya sama HPL gitu. Jadi kembali lagi saya tadi cerita, kamu tarik garis, tarik aja. Nggak usah takut harga dulu. Karena sekarang ini zamannya banyak banget. Banyak sekali range material yang sama tapi lebar range-nya gitu. Paling repot itu adalah ketika kamu di Jakarta pakai produk murah, dibilangnya kita kampungan gitu. Itu problemnya benar. Ketika kita pakai produk bagus, wah ini baru desainer top kata gitu. Itu ada tuh. Dilematis seperti itu. Nomor 2, setelah kamu nyepek material, nah di situ kamu mulai memilih merek. Barang bagus cenderung dia tahan lama. Sesuatu yang kebaharuan hari ini tidak menjadi kebaharuan untuk 2 tahun ke depan. Kita dikejar-kejar main pun, itulah dunia industri seperti itu. Jadi saya dan kalian akan membuat satu desain baru yang harus kita bersama-sama memikirkan ke depan agar kita mempunyai desain yang baik.